Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Karyawan Pincang. Dan ini bagian ketujuh dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Merasa pria gondrong akan menjadi ancaman bagi mereka, Eunho mengumpulkan orang-orang yang tersisa untuk membuat beberapa persiapan agar dapat mencegah situasi yang tidak terduga seperti sebelumnya. Beberapa waktu setelah itu notifikasi sistem memberitahukan jika hadiah spesial akan diberikan pada tim dengan performa terbaik di ronde ini. Tim dengan performa terbaik yaitu tim 5, yang mana tim 5 adalah tim dari si pria gondrong. Hadiah spesial 2 poin telah diberikan. Di ronde 3 hadiah spesial akan menjadi 3 poin. Buktikan performa luar biasa dengan menghabisi musuh sebanyak mungkin. Mendengar itu orang-orang protes. Mereka tidak menyangka jika akan ada hadiah spesial seperti itu. Mereka bertanya-tanya kenapa tidak ada pemberitahuan sebelumnya jika akan ada hadiah spesial. Ji-un pun demikian, ia menjadi cemas dengan situasi saat ini. Jika ini terus berlanjut kesenjangan antara tim akan semakin lebar. Terlebih lagi pemenang ronde ini adalah si pria gondrong. Di sisi pria gondrong, sembari memperhatikan api yang menyala di tangannya, pria gondrong itu meningkatkan skillnya dengan poin yang didapatkan dari hadiah spesial. Seperti sedang kesurupan, pria gondrong itu terkekeh sembari mengatakan jika semua poin telah memperkuat skillnya. Jae-hyuk yang berada tidak jauh dari pria gondrong itu. Ia merasakan jika suhu dari api itu terasa semakin panas. Ji-un menambahkan tidak hanya itu melainkan ukurannya juga semakin membesar. Mendengar itu Eunho meminta mereka untuk tidak mengkhawatirkan itu. Ia mengingatkan untuk tetap fokus pada rencana yang sudah mereka diskusikan. Tepat setelah itu sistem memberitahukan jika ronde ketiga dimulai. Kalahkan musuh dan capai tujuan dalam batas waktu. Terlihat zombie-zombie mulai menyerbu. Tidak tinggal diam, mereka berusaha memblokir laju dari para zombie itu. Di sisi Eunho, ia menarik dan mengumpulkan benang dari kepala zombie itu sampai cukup banyak. Lalu Eunho melemparkan makhluk yang menempel pada benang itu pada Ji-un. Sesuai dengan apa yang sudah didiskusikan, dengan sigap Ji-un segera menebas makhluk-makhluk itu menjadi 2. Lalu disusul dengan pemuda Hodi yang menyemprotkan gas di tangannya dan membakarnya dengan korek api. Seketika itu juga semburan api yang besar menyambar makhluk-makhluk itu dan memanggangnya sampai matang. Bersamaan dengan itu sistem memberitahukan jika mereka telah menghabisi Quartret Needle Parasit. Karena hal itu papan peringkat mulai naik dengan cepat. Dikatakan jika itu adalah pembagian kerja yang sistematis. Jika membunuh Needle Parasit secara langsung hanya akan mendapatkan 5 poin. Sedangkan jika membaginya menjadi 4 bagian sebelum menghabisinya maka akan mendapatkan 8 poin. Lalu Shin memperlihatkan seorang pria yang selalu menggendong anaknya. Saat itu tanpa pria itu sadari jika anaknya sudah tidak bersamanya lagi. Di saat pria itu menyadari jika anaknya menghilang, ia pun menjadi sangat panik. Ia berteriak menyebutkan nama anaknya. Tidak lama pemuda Hodi menimpali jika dirinya yang akan menjaga anaknya. Bersamaan dengan itu pemuda Hodi melemparkan kaleng gas dan meminta pria itu untuk menggantikan posisinya. Di sisi Jae-hyuk, ia mengutarakan rasa penasarannya dari mana Eunho menemukan metode pemburuan seperti ini. Eunho menjelaskan saat di ronde 1, ia melihat skor di papan peringkat. Skor itu bertambahnya secara acak dan terlihat aneh. Di ronde 2 Eunho mencoba membelah makhluk itu menjadi 4 dan lalu menghabisinya. Poin yang akan didapatkan menjadi 2 kali lipat dikarenakan poin bonusnya. Mendengar percakapan Eunho dengan teman-temannya, pria gondrong menyela dengan mengatakan jika yang terpilih itu aku. Akulah orang yang terpilih. Tapi kenapa bukan aku yang berada di tempat pertama? Secara tiba-tiba pria gondrong itu mengeluarkan kekuatannya sembari mengumpat jika dirinya akan menghabisi semua orang yang ada di sana. Sebelum itu pria gondrong itu menargetkan Eunho terlebih dulu karena Eunho selalu menghancurkan kesenangannya. Baru setengah jalan ke arah Eunho, tiba-tiba gadis muda muncul sembari melesatkan botol kaca di tangannya. Menyadari itu, pria gondrong itu menangkisnya dengan tangan yang diselimuti api. Botol kaca itu pun pecah berhamburan. Lalu pria gondrong itu menyeringai sembari mengatakan dasar jabingan. Apa kamu mau mengikuti temanmu? Akan aku kirim ke sana. Di saat pria itu akan menembakkan apinya pada gadis muda, Eunho segera mengaktifkan skill akselerasian dan melesat maju menyelamatkan gadis muda itu.
Ledakan besar pun terjadi di sana. Dentuman keras terdengar kemana-mana. Hembusan hawa dingin dan panas terasa menerpa kulit semua orang yang ada di sana. Asap tebal mulai mengepul setelahnya. Kemudian Shin memperlihatkan Eunho yang bersama gadis muda. Terlihat bahu Eunho terbakar api. Dijelaskan jika saat Eunho menggapai gadis muda, serangan pria gondrong mengenai lantai di bawahnya dan menyebabkan ledakan besar. Dan ledakan itu melukai bahu Eunho serta membakar pakaiannya. Dengan cemas Jeon segera menghampiri Eunho sembari membuka bajunya untuk memadamkan api di bahu Eunho. Jeon menanyakan apakah kamu masih memiliki hadiah misi. Lalu Jeon menyarankan untuk menggunakan hadiah misi itu untuk memulihkan luka bakar secepatnya. Gadis muda yang diselamatkan sebelumnya menyela. Ia mengatakan jika dirinya yang akan menyembuhkan Eunho dengan skill healing miliknya. Sebagai gantinya gadis muda itu meminta Eunho untuk menghabisi pria gondrong itu. Tanpa membuang waktu lagi gadis muda itu segera mengulurkan tangannya pada bahu Eunho. Segera cahaya hijau muncul di tangannya. Semakin terang cahaya itu semakin cepat luka bakar itu memudar. Dan lalu kulit yang terbakar itu kembali normal seperti tidak pernah terbakar. Kali ini kita diperkenalkan dengan gadis muda yang diselamatkan Eunho, yaitu bernama Yun Sora. Bersamaan dengan pemulihan itu notifikasi muncul. Karena pengaruh hiler Yun Sora luka yang diderita mulai disembuhkan. Pemulihan luka bakar baru 10%, dan terus meningkat sampai 100%. Tidak lama Jaehyuk menghampiri sembari menanyakan kondisi Eunho. Namun Jaehyuk dibuat keheranan melihat luka bakar yang diterima Eunho pulih dengan cepat. Tepat setelah itu Yun Sora mengatakan sepertinya ini batasku. Level skillku masih rendah. Terlihat Yun Sora pun sangat kelelahan. Tubuhnya gemetaran, keringat juga bercucuran. Melihat itu Eunho pun memegang kepala Yun Sora sembari mengatakan jika itu sudah cukup. Eunho memintanya untuk beristirahat dan Yun Sora bisa menyembuhkannya setelah menyelesaikan masalah ini. Setelah itu Eunho pun berjalan menghampiri si pria gondrong sembari mengatakan tebakannya. Apa skillmu hanya dapat diaktifkan menggunakan tangan kirimu? Lalu Eunho mengaktifkan skill petripai. Seketika tangannya mengeras seperti batu. Ia menggunakan skill itu agar dapat menahan rasa panas jika pria gondrong itu menggunakan skill api padanya. Setelah itu Eunho mengaktifkan skill acceleration. Lalu menerjang ke arah pria gondrong itu dan mendekap salah satu tangannya ke belakang. Dengan cengkraman yang kuat, Eunho menanyakan apa tangan ini masih bisa menggunakan skill. Di saat itu pria gondrong itu mengingat masa lalunya. Dijelaskan jika ayah pria gondrong itu selalu memukulinya karena ia mirip dengan ibunya yang kabur dari rumah. Dan juga seorang wanita yang selalu mengajak pria lain datang ke rumah. Karena hal itu pria gondrong itu menghabisi mereka semua dengan cara membakarnya. Di pandangan si pria gondrong itu, api itu sangat mengagumkan saat semuanya terbakar. Menurutnya itu adalah pemandangan yang paling indah. Setelah menghabiskan waktu 10 tahun di penjara, pria gondrong itu bertahan hidup dengan membakar sampah saat hidup sebagai gelandangan. Namun suatu hari sebuah penglihatan datang menghampirinya dan memberinya kemampuan yang luar biasa. Karena hal itu pria gondrong itu berpikiran jika dirinya adalah orang yang terpilih. Dan dari situ juga awalan pria gondrong itu memikirkan jika dunia ini sudah rusak. Jadi kenapa tidak membakar semuanya dengan cepat? Pria gondrong itu juga menganggap jika selama ini dirinya benar. Itu bukan salahku, tapi kalian semua yang salah. Kembali ke waktu saat ini, tanpa ragu Eunho mematahkan tangan pria gondrong itu. Seketika pria gondrong itu berteriak kesakitan. Dalam benaknya ia bertanya-tanya kenapa. Tapi kenapa dirinya yang dianggap orang yang terpilih dapat dikalahkan oleh Eunho? Dengan senyum Eunho menanyakan apa yang harus aku lakukan mengenai ini. Tangan kirimu benar-benar telah hancur dan tidak akan bisa melukai orang lain lagi. Setelah itu Eunho segera melesatkan bogemannya yang tepat mengenai kelapa si pria gondrong itu. Tubuhnya pun dibuat sempoyongan setelahnya. Cairan merah keluar dari hidungnya. Tidak berhenti di situ saja. Eunho segera mengaktifkan skill akselerasinya lagi dan lalu membrondoli pria gondrong itu dengan pukulannya. Setelah cukup lama, pria gondrong itu berteriak meminta Eunho untuk menghentikan serangannya. Dengan tubuh gemetaran pria gondrong itu terduduk lemas. Terlihat wajahnya babak belur setelah menerima banyak hantaman dari Eunho. Dengan suara lembut pria gondrong itu meminta Eunho untuk mengampuninya. Mendengar itu Eunho menimpali. Kamu seharusnya tidak menangis dan memohon seperti itu hanya karena rasa sakit sebanyak itu. Rasa sakit dari orang-orang yang telah kamu habisi lebih dari ini. Lalu kita dibawa ke sisi Harona. Menyaksikan itu Harona memukul meja.
Dengan tatapan tajam Harona mengatakan jika dirinya telah meremehkan Eunho. Ia tidak menyangka akan ada dua individu yang skillnya tidak terkunci muncul secara bersamaan. Baiklah, ayo kita selesaikan ini dengan cepat dan mari pindah ke misi selanjutnya. Kembali ke sisi Eunho. Setelah Eunho menimpali pria gondrong itu, Eunho menyerahkan pria gondrong pada Yunsora untuk membalaskan dendam temannya yang dihabisi sebelumnya. Yunsora pun menghajar pria gondrong itu dengan botol kaca di tangannya sampai terkapar tidak berdaya. Lalu temannya datang menghampirinya dan langsung memeluknya sembari menangisi temannya yang sudah tiada. Melihat itu Eunho tersenyum. Dalam hati ia mengatakan jika pada akhirnya Yunsora menyelesaikan balas dendamnya, ini seharusnya sudah berakhir. Tidak lama dari itu Eunho merasakan rasa sakit yang teramat perih dari tangannya. Saat ia melihat tangannya Eunho cukup terkejut. Ia tidak menyangka meski sudah menggunakan skill pertrifikasien, tangannya masih saja terkena luka bakar, selain itu beberapa jarinya patah. Tepat setelah itu Eunho dibuat keheranan melihat seseorang yang datang menghampirinya, dan ternyata itu Yunsora. Tanpa berkata-kata Yunsora segera menggunakan skill healingnya pada tangan Eunho yang terluka. Seketika cahaya hijau bersinar terang di sekitarnya. Bersamaan dengan itu sistem memberitahukan jika luka pada tangan Eunho mulai dipulihkan karena pengaruh healing dari Yunsora. Setelah tingkat pemulihannya mencapai 100%, tangan Eunho kembali normal seperti tidak terjadi apa-apa. Semua luka bakar dan jari yang patah sembuh seketika. Melihat itu Jeun dan Jaehyuk segera menghampirinya sembari mengutarakan rasa syukurnya karena Eunho sudah pulih kembali. Sembari memperhatikan Yunsora yang kelelahan setelah menyembuhkan luka-lukanya, dalam hati Eunho mengatakan rasa kekagumannya karena Yunsora memiliki skill yang menakjubkan. Dengan ini aku tidak perlu menggunakan hadiah misi untuk mengobati anggota tubuh yang terluka. Lalu Eunho pun mengucapkan terima kasih pada Yunsora karena telah menyembuhkan luka-lukanya. Yunsora pun menimpali jika dirinya hanya menepati janjinya. Di saat Eunho akan berujar kata, notifikasi sistem muncul mengatakan jika seorang observer anonim sangat puas dengan penampilan yang ditunjukkan Eunho. Hadiah telah diberikan. Melihat Harona memberikan hadiah pada Eunho, Choi Sung menanyakan apa dia sudah mendapatkan support. Dijelaskan jika proses restrukturisasi akan disiarkan secara langsung melalui AI pada seluruh kompani. Siaran itu sudah menjadi sesuatu yang biasa bagi para observer yang menonton siaran itu dan memberikan dukungan selektor favorit mereka. Namun bagi distrik 13 baru saja memulai penyesuaian dan bahkan belum ada anggota seleksi yang resmi. Choi Sung mengatakan restrukturisasi menyatakan bahwa non-selektor tidak dapat menerima support. Harona menimpali jika ini bukan support melainkan hadiah. Mendengar itu Choi Sung menanyakan apa yang kamu pikirkan. Kamu akan mendapatkan peringatan lagi dari atasan. Harona menimpali jika ini tidak istimewa. Harona menganggap jika Eunho tidak akan bisa menggunakan hadiah itu dengan benar. Selain itu mereka memiliki observer yang tertarik untuk pertama kalinya. Kita harus memberinya pertunjukan yang bagus dan juga ini waktunya untuk mengosongkan dompet mereka. Di sisi Eunho, setelah ia menerima hadiah itu, muncul sebuah paket yang dibungkus dengan kain dan juga sebuah amplop merah di atasnya. Tanpa rasa malu pemuda Hodi mencoba memegang paket hadiah itu, namun tangannya tidak dapat menyentuh dan malah menembusnya. Melihat itu Jaehyuk menanyakan apa yang sedang kamu lakukan. Pemuda Hodi itu menimpali jika dirinya hanya penasaran karena hanya Eunho yang mendapatkan hadiahnya. Saat Eunho membuka amplop merah itu, ia dibuat keheranan karena di dalamnya hanya bertuliskan nama penerima dan nama pengirim observer anonim atau tidak diketahui. Melihat itu, dengan penasaran Jaehyuk menanyakan apa itu observer. Eunho menimpali jika dirinya juga tidak yakin. Eunho menduga jika ada suatu entitas yang mengawasi mereka melalui bola mata raksasa itu. Mengalihkan topik dari observer, Jaehyuk meminta Eunho untuk segera membuka paket hadiahnya. Saat Eunho menyentuh paket itu, secara tiba-tiba tangannya tersengat listrik. Dengan refleks Eunho menarik tangannya. Melihat itu Jeun menanyakan apa yang terjadi. Eunho menimpali jika dirinya baru saja terkena sengatan listrik. Meski begitu paket hadiah itu berhasil terbuka dan menampilkan sebuah eliksir. Dijelaskan jika eliksir itu dibuat dari lighting structure pohon mati. Ketika digunakan pada senjata akan melepaskan arus listrik dengan tegangan yang tinggi. Selain itu sistem memperingati jika menyentuhnya saja akan menyebabkan penggunanya tersengat. Eliksir itu dapat digunakan sebanyak 10 kali. Melihat itu Jaehyuk mengatakan sepertinya itu item yang luar biasa. Jeun menanyakan apa itu yang namanya magic.
Pemuda Hodi menambahkan bukankah itu berbahaya jika ada listrik yang mengalir seperti itu. Sembari menyentuh botol eliksir itu, Eunho menimpali jika ini aman untuk dipegang melalui botolnya. Namun jika menyentuhnya secara langsung kemungkinan akan tersengat listrik. Mendengar itu Jaehyuk menyarankan untuk menggunakan sarung tangan karet. Tidak menimpali. Eunho segera mensumon pedangnya. Dalam hati ia mengatakan sarung tangan karet bukan ide yang buruk. Tapi itu tidak akan berguna untuk menahan arus listrik yang kuat. Bagaimanapun aku mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Lalu Eunho pun mengaktifkan skill petrifikasiannya dan membuat tangannya seperti batu yang dapat menahan aliran listrik yang disebut isolator. Tanpa lama-lama Eunho segera melumuri pedangnya dengan eliksir itu. Seketika kilatan listrik menyambar-nyambar di sekitar pedangnya. Bersamaan dengan itu sistem memberitahukan jika senjatanya telah di-upgrade menjadi Electric Blade Beat Sword. Skill sementara Electric Discharge telah dibuat. 1 kali penggunaan telah digunakan. Melihat itu Jaehyuk dan Jeon sangat terpukau melihat senjata Eunho yang mengeluarkan percikan listrik. Tidak lama dari itu, sistem memberitahukan jika misi selanjutnya akan segera dimulai pada jam 1 siang. Mendengar itu semua orang sangat terkejut. Mereka tidak menyangka misi baru akan dimulai saat itu juga. Bukankah kita baru saja menyelesaikan misi sebelumnya? Lalu sistem kembali memberitahukan jika misi dimulai. Zona aman telah dibuat. Melihat zona aman yang panjang dan terdiri dari beberapa bagian persegi panjang yang terhubung, Eunho menduga jika itu pasti kereta api. Lalu Eunho berteriak mengingatkan mereka semua jika itu ada di stasiun peron. Eunho meminta mereka untuk lari secepatnya. Sistem kembali memberitahukan jika batas waktu 5 menit. Siapa saja yang berada di luar zona aman akan dieliminasi.